Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memandang perkara kasus penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya perlu dilihat secara adil dan tidak semata-mata membaca pasal, tetapi juga mempertimbangkan hati nurani dan konteks peristiwa. Mempertanyakan ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jamret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut, ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan, ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari hari Rabu kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjamretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjamret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jamretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai pemakaman 3 korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Jenazah Yoga Naufal dan Ferry Irawan dimakamkan di Jakarta, sementara jenazah pilot Andi Dahananto dimakamkan di Tangerang, Banten. Suasana duka menyelimuti tempat pemakaman umum Malaka, Durensawit, Jakarta Timur saat jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Yoga Naufal dimakamkan pada Minggu siang. Yoga merupakan salah satu korban dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah berhasil diidentifikasi tim gabungan. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dan penuh haru. Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibawa menuju liang lahat. Suasana penuh haru semakin pecah ketika peti perlahan diturunkan ke dalam makam. Sejumlah keluarga, kerabat dekat, serta rekan kerja almarhum hadir mengiringi prosesi terakhir tersebut. Sementara jenazah Ferry Irawan, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ferry Irawan menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan. Sejumlah petugas KKP berseragam membawa peti jenazah almarhum ke tempat pemakaman. Kesedihan menyelimuti prosesi pemakaman saat salah satu anak almarhum mengumandangkan azan setelah peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Penghormatan terakhir bagi almarhum dilakukan seluruh petugas KKP, keluarga, serta kerabat yang hadir di pemakaman. Sementara jenazah Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan prosesi upacara pemakaman sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat yang dihadiri keluarga dan kerabat. Kapten Andi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga kelelahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jakarta, 25 Januari 2026.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di tengah sesi upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP Sakti langsung diselamatkan para protokol dan petugas yang bersiaga di dalam ruangan upacara. Sakti Wahyu Trenggono direncanakan memimpin upacara penghormatan terakhir kepada 3 korban pesawat ATR 42500. Namun karena masalah kesehatan tersebut, upacara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Didit Herdiawan mengatakan Sakti Wahyu Trenggono kelelahan, namun telah membaik dan telah mendapatkan penanganan medis. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Menteri KKP baru saja kembali setelah hadir dalam World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Setelah tiba di Indonesia, Sakti langsung menghadiri upacara penghormatan terakhir korban pesawat ATR 42500. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan jenazah korban pesawat ATR 42500 asal Klaten, Jawa Tengah diwarnai isak tangis istri dan keluarga almarhum. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid desa setempat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum Restu Adi Pribadi, 39 tahun, tiba di rumah duka di Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Almarhum merupakan salah satu kru teknisi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban selama ini tinggal di Jakarta di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma bersama istri dan anaknya. Korban sempat berpamitan kepada istri untuk terbang ke Makassar menggantikan temannya yang sedang libur. Namun dalam perjalanan, pesawat yang ditumpangi korban terjatuh. Oleh keluarga, almarhum dikenal baik dan mudah bergaul. Almarhum meninggalkan 1 istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Berangkat kerja ke luar kota memang ada kontak, mau bilang aku mau ke sana, Didik, doain bapak sehat, selamat gitu. Terus ada kontak terus. Memang kontak terakhir kemarin hari Sabtu pagi bilang mau ke Makassar, bakal jam 8.30 gitu. Dari Halim ke Semarang, Semarang ke Jogja terus mau ke Makassar. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Desa Sidoharjo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, bersebelahan dengan makam ibunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.